Halo semuanya, selamat datang di video tugas edukasi tentang kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan penulisan kata yang kurang tepat, baik di spanduk, media sosial, dan papan pengumuman. Sebelum kita lanjut ke inti video, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Syabrina Resya Kumaladewa. Saya berasal dari kelas 64.2A.31 dengan NIM 64251326. Contoh poster yang pertama adalah seperti ini. Kalian melihat kesalahan atau tidak? Ya, pastinya dalam poster ini terdapat kesalahan, yaitu kesalahan penggunaan prefiks bentukan di spasi jual, seperti contoh ini. Seharusnya kata tersebut ditulis dirangkaikan menjadi dijual, tidak perlu menggunakan spasi, bukan di spasi jual. Hal ini karena pada kata dijual berfungsi sebagai prefiks atau awalan yang membentuk kata kerja pasif, sehingga penulisannya harus disambung dengan kata dasarnya, yaitu jual. Kata jual pada kalimat rumah tersebut dijual oleh pemiliknya berbeda jika berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, arah, waktu, atau keadaan. Maka penulisannya harus dipisah. Misalnya, contoh seperti di spasi rumah, di spasi sekolah, atau di spasi pagi, spasi hari. Jadi, penulisan di harus dibedakan berdasarkan fungsinya, apakah sebagai awalan atau kata depan. Contoh yang kedua adalah ini. Kalian melihat sebuah kesalahan? Yap, benar. Kesalahan penggunaan kata serapan kata fotokopi. Kata fotokopi merupakan salah satu istilah dalam bahasa Inggris yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi fotokopi. Sesuai dengan kaidah penyerapan bahasa, setiap kata asing yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia harus mengikuti aturan penulisan dan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bentuk penulisan fotokopi tidak lagi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, melainkan diucapkan dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Dengan demikian, kata fotokopi seperti yang terdapat pada spanduk ini seharusnya ditulis menjadi fotokopi. Yang ketiga adalah ini. Melihat sebuah kesalahan? Ya, kesalahan penggunaan prefiks, tanda baca, dan huruf kapital. Pada poster ini, penulisan tersebut menunjukkan kesalahan dalam penggunaan konfiks, tanda baca, dan huruf kapital. Pada kata dasar sewa, imbuhan di kan berfungsi sebagai konfiks, yaitu gabungan awalan di dan akhiran kan yang membentuk kata kerja pasif. Karena berfungsi sebagai imbuhan, penulisannya harus dirangkaikan dengan kata dasarnya. Oleh sebab itu, bentuk di spasi sewakan tidak tepat dan seharusnya ditulis disewakan, tidak perlu menggunakan spasi. Kata pada bentuk tersebut bukan merupakan kata depan atau preposisi yang menunjukkan tempat, melainkan bagian dari imbuhan. Jadi, penulisan yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia adalah disewakan, tidak perlu menggunakan spasi. Dan juga pada contoh poster ini, kalimatnya menggunakan huruf kapital yang seharusnya tidak diperlukan untuk menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya adalah yang ini dan ini. Oke, kalian melihat sebuah kesalahan? Ya, kesalahan penggunaan kata tidak baku. Baik, pada poster yang ini
Kata praktik merupakan bentuk baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini merupakan hasil penyerapan dari bahasa Belanda, yaitu praktik. Kemiripan lafal antara kata dalam bahasa Belanda tersebut dengan pengucapan sehari-hari menyebabnya banyak orang yang keliru menuliskannya menjadi praktek. Padahal bentuk yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia adalah praktik. Selain itu, kata berkualitas pada contoh poster ini juga termasuk bentuk tidak baku. Penulisan tersebut dipengaruhi oleh ejaan lama atau pengaruh bahasa asing yang menggunakan huruf Q atau KW. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang benar sesuai KBBI adalah berkualitas, yaitu kata dasar kualitas yang mendapatkan awalan ber. Oleh karena itu, penulisan yang tepat adalah praktik dan berkualitas, bukan praktek atau berkualitas. Atau poster selanjutnya yang kelima adalah ini. Kalian melihat sebuah kesalahan? Ya, ada kesalahan ketidakefektifan kalimat. Pada poster ini, kalimat tersebut menunjukkan kata yang tidak efektif karena tidak dilengkapi unsur predikat, yaitu kata memakai. Dalam susunan kalimat, predikat berfungsi menjelaskan tindakan atau keadaan subjek sehingga makna kalimat menjadi jelas. Tidak adanya predikat pada kalimat tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi kurang tepat dan menimbulkan makna yang ambigu. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki dengan menambahkan predikat agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk kalimat yang benar adalah zona wajib memakai masker. Demikian pembahasan mengenai kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa penggunaan ejaan yang tepat sangat penting agar informasi tersampaikan dengan jelas, benar, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.